Record dulu. Oke. Enggak deh. Oke, Ah, bagi Cecil, apa nih Sil yang bisa kita diskusikan malam ini? Apa nih buat pembuka? Kamu mau diskusi apa di basic eh, general? paling yang aku mau tanya ini tuh Hmm? apa ya? Menjadi bingung juga bagi aku sih, Pak. Hmm? Biasa kan kalau di mana namanya di apa kalau di LinkedIn ada LinkedIn? kriteria itu kan biasanya minimal 1 tahun kayak gitu kan, Pak. Hmm. Nah, itu kan aku belum ada pengalaman ya, pengalaman kerja. Tapi pengalaman magang aku ada gitu loh, Pak. Misalkan tapi totalnya belum setahun juga sih. Itu boleh dilamar nggak sih, Pak? Oke, Soalnya temen aku tuh juga kadang bingung banget tentang itu, oke. gitu. Berarti nanti kalau udah diupload ini temanmu dikasih tahu ya jawabannya. Iya, iya. Jadi gini, banyak sekali fresh graduate yang salah menangkap arti dari pengalaman minimum berapa tahun. Kamu harus Mm-mm. memastikan itu bahwa gitu ya. Yang diminta itu kebanyakan pengalaman minimum berapa tahun. Banyak orang yang langsung nggak baca secara seksama, langsung bilang, lo fresh graduate, dicari pengalaman minimum sekian tahun, gini-gini dari mana gitu. Nah, udah langsung ke situ. Padahal apa? Karena kamu satu, biasanya ada yang kurang detail bacanya. Yang diminta itu adalah pengalaman minimum 1 tahun, misalkan. Yang diminta itu pengalaman, artinya tidak harus pengalaman kerja, gitu loh. Oh. Pengalaman itu bisa dari pengalaman kerja, bisa mau kerja kantoran, mau freelance, mau part time, kamu jadi kerja daily worker, mau apprenticeship, mau internship, mau asisten dosen, boleh, mau dapat dari pendidikan formal, pengalaman organisasi, dari volunteer, dari bootcamp, dari pelatihan ini tuh boleh, karena yang diminta pengalaman, bukan pengalaman kerja. Banyak Oke. sekali teman-teman yang salahnya di situ. Pengalaman minimum sekian tahun. Bisa nggak bisa? Emang bisa ya fresh graduate punya pengalaman kerja? Bisa. Apalagi teman-teman yang aku sering tuh beberapa waktu yang lalu yang aku nggak ada pengalaman Kak gitu. Aku kan masih fresh graduate gitu. Ternyata setelah aku gali apa? Ternyata dia lulus SMK, kerja dulu, baru kuliah gitu. Ingat ya, definisi fresh graduate itu batasnya dari pendidikan terakhir. Fresh graduate itu artinya bukan orang tanpa pengalaman. Fresh graduate itu benar-benar fresh dari dia lulus, bukan sidang, wisuda gitu. Oke. Nah, sekarang kalau kamu definisikan fresh graduate itu adalah orang yang nggak punya pengalaman kerja. Pertanyaanku, orang yang kuliah sambil kerja, dia fresh graduate atau experience habis dia wisuda? Hmm. Dia misalkan Expert. kuliah 4 tahun, Hmm. terus di semester di tahun ketiga gitu, semester kelima sampai akhir, berarti sama 2 tahun terakhir dia kerja. Jadi setelah dia wisuda, dia udah punya pengalaman kerja 2 tahun. Fresh graduate bukan? Price. Tapi Dia kan kuliah sambil kerja. Kita tebak-tebakan enggak. salah-salahan aja, nggak bakal aku denda kok gitu. Enggak. Menurut aku enggak. Kalau aku Nggak. benar magang. Ya, Punya pengalaman kerja. ya balik lagi gitu. Eh, kurang menyimak kalimatku. Nah, Pengalaman yang disebut fresh graduate adalah patokannya adalah yang baru lulus. fresh dari pengalaman pendidikan kerja terakhir. Ya kalau dia kuliah sambil kerja, wisuda, dia misalkan masuk Nah, kerja dia punya part time. Terus habis itu hmm, dia kuliah, terus dia lulus, part time-nya masih jalan. Di CV dia iya. punya pengalaman kuliah, lulusan S1 apa misalkan, tapi dia punya pengalaman kerja part time ini selama 4 tahun. Fresh graduate bukan? Fresh graduate lah, gitu. Kan patok Oh, nggak peduli dari pengalaman kerja, fresh graduate itu patokannya tuh dari hmm. pendidikan ini loh, gitu. Ah, Termasuk misalkan ada orang yang ke ya. aku, kemarin tuh kisah nyatanya apa ya, aku lulusan SMK, STM, habis itu aku kerja jadi mekanik di bengkel selama 2 tahun. Habis kekumpul duitnya baru aku pakai buat kuliah. Setelah lulus kuliah teknik mesin, di CV-ku pendidikannya kan pendidikan S1 sama SMK teknik mesin. Tapi kan aku punya Iya. pengalaman kerja yang aku masukin ke CV. Pengalaman Hmm. kerja itu antara SMA sama kuliah. Aku masih first graduate nggak, Kak? Gitu. Ya jawabannya masih lah, gitu. Sih. Gitu. Kamu wisuda Januari, sekarang masih Februari, ya fresh graduate lah. Jadi patokan fresh graduate Ya. atau bukan itu bukan dari pengalaman kerja tapi dari pendidikan. Nah, masalahnya di luar sana definisi fresh graduate itu berkembang.
Ada yang perusahaan yang anggap fresh graduate itu adalah maksimal 6 bulan sejak wisuda. Ada yang maksimal setahun sejak wisuda. Bahkan ada yang menganggap kurang dari 2 tahun. Jadi kalau kamu masih punya pengalaman kerja nih, kamu udah punya pengalaman kerja setahun, itu kamu jadi sejak kuliah, terus pengalaman kerja setahun, terus ngelamar kerja Hmm. lagi, itu ada perusahaan yang masih nganggap kamu fresh graduate, gitu. Oh, Gitu. Ya karena tadi ada definisi yang sebenarnya, ada definisi berkembang, gitu. oke. Namanya juga fresh graduate, gitu. Graduate-nya tuh graduate dari apa? Ya graduate dari pengalaman pendidikan terakhirmu dong, gitu. Itu dulu artinya. Kenapa kok aku Hmm. nyambung ke sini sih? Padahal yang kamu tanya experience sama enggak. Biasanya tuh masalah juga ke sini pertanyaan selanjutnya. Aku masih fresh graduate enggak sih? Gitu. Nggak usah terlalu mikirin fresh graduate atau enggak gitu. Lihat aja dari pengalaman pendidikanmu dan kualifikasi yang lain dulu gitu. Biasanya larinya ke situ. Balik lagi ke pertanyaanmu sekarang gitu. Experience pengalaman minimum 1 tahun. Loh itu kalau berasal dari pengalaman kerja ya boleh. Artinya apa kalau dari pertanyaanmu? Magang boleh nggak? Ya boleh banget dong. Gitu. Kecuali bahasanya memiliki pengalaman kerja di posisi yang sama selama sekian lama, itu beda gitu. Memiliki Hmm. pengalaman sebagai manajer di perusahaan FMCG minimal selama 2 tahun, beda lagi tuh. Oh, Tapi iya, kalau iya. misalkan memiliki pengalaman 2 tahun untuk mengelola sosial media, itu tuh kamu mau jadi sosial media di kantor kek, magang kek, kamu punya usaha jualan online sendiri dengan sosmedmu kek, boleh gitu. Hmm. Jadi silahkan dibaca secara sama. Itu dulu. Oke. Hmm. Itu poin nomor satu. Poin nomor dua adalah kalau durasinya tidak memasuki kriteria gimana gitu. Pengalaman minimum 1 tahun, tapi pengalamanku 3 tahun, ya boleh lah, ya nggak? Gitu Oh, kan? iya. Iya. Pengalaman minimum 1 tahun, tapi pengalamanmu itu kalau di total cuma 8 bulan. Hmm. Kira-kira dilamar nggak? Saranku dilamar, gitu. Oke. Kenapa? Kamu harus pede untuk mencoba. Hmm. Di luar sana banyak loker yang namanya loker, eh, jadi loker tuh ada yang spesialis. Jadi dia strict, minimum pengalaman sekian lama. Kalau kurang dari Hmm. itu ya nggak bakal keterima gitu. Tapi ada pengalaman yang longgar. Ada loker tapi jarang nulis tuh pengalaman kerja tidak dibutuhkan. Tapi banyak sekali loker yang di tengah-tengah sini. Pengalaman minimum 1 tahun, fresh graduate dipersilahkan melamar. Pernah lihat kayak gitu nggak? Iya. Pengalaman minimum sekian tahun, fresh graduate dipersilahkan melamar. Coba dipikir. Pengalaman minimum, tapi kok disandingkan dengan fresh graduate boleh nyoba. Kenapa? Karena untuk penilaian perusahaan ini, orang dengan pengalaman 1 tahun dan pengalaman nol ya ibaratnya fresh graduate tadi gitu, itu bisa ada di titik yang sama. Misalkan gara-gara apa? Lah dia belum ada pengalaman kerja, tapi selama kuliah ternyata kerjanya banyak. Dia belum Oh. punya pengalaman kerja, ternyata magangnya banyak, ternyata proyeknya banyak. Ternyata dia punya usaha yang relate dengan ini, jadi setara gitu. Itu loh maksudku. Mungkin udah punya pengalaman kerja sebelum dia kuliah gitu. Iya. Itulah kenapa ada loker-loker yang semacam itu. Artinya apa? Hmm. Coba saja. Toh juga nyoba, nggak dilarang, nggak di blacklist, nggak dihukum, nggak didenda, nggak dosa. Oh, kurang lengkap apa coba? Tapi Oke. untuk nyoba, ya jangan bunuh diri. Dalam arti apa? Kalau kamu udah sadar, oh dimintanya 1 tahun, aku baru 6 bulan. Ya udah deh coba aja, barangkali rezeki. Jangan begitu. Itu nggak cukup. Kamu harus melampirkan CV dan dokumen pendukung Hmm. dengan sudut pandang seolah-olah nih di kertas ini yang kamu kirim, kamu lagi mau bilang gini ke orangnya, Bapak atau Ibu yang Anda cari itu kan pengalaman minimum setahun. Nih, Hmm. saya baru punya 6 bulan. Tapi selama 6 bulan ini, saya sudah punya pengalaman sebanyak ini. Nah, pengalaman sebanyak ini barangkali di luar sana diperoleh orang-orang tuh dalam waktu lebih dari setahun, paham nggak? Gitu.
Kamu harus bisa dengan sudut pandang itu, pamer namanya, Iya. gitu. Kamu harus punya sudut pandang optimis kayak begitu. Jadi nyoba tuh bukan nyoba yang sekedar konyol kayak ya barangkali rezeki ayo coba aja lah, kirim jangan gitu. Kamu harus mikir. Jadi begitu ada CV dan lain-lain kamu harus mikir. Kira-kira dokumen yang aku kirim udah ngomong gitu belum ya? Bapak atau Ibu? Atau sama lah kalau misalkan kamu ngelamar beda jurusan lah gitu. Seolah-olah kan kamu ngomong Bapak atau Ibu, nih kalau dari pengalaman pendidikan formal, jurusan saya nggak relate. Tapi karena Anda mengizinkan semua jurusan, saya lamar. Tapi saya Mm-mm. melamar itu tidak hanya karena semua jurusan boleh, saya juga ada modal. Modalnya apa? Nih loh, pengalaman-pengalaman saya yang sesuai dengan bidang itu. Dari pendidikan nggak nyambung, tapi pengalaman kerja nyambung. Kalau masih nggak percaya, nih portofolio. Nih sertifikat-sertifikat yang lain gitu. Begitu cara ngomongnya. Jadi selalu coba bikin CV, terus kamu pikir dengan sudut pandang terbalik. Kira-kira kalau aku yang baca CV ini, tertarik nggak yang baca gitu? Paham nggak gitu? Kira-kira tertarik nggak gitu. Nah, itu harus dengan sudut pandang kayak tadi. Jadi kesimpulannya apa? Aku ngobrol lama begini. Pengalaman dibaca ulang itu pengalaman yang mutlak atau enggak? Maksudnya pengalaman tuh pengalaman dari manapun, pengalaman kerja atau pengalaman apa? Kalau memang cuma pengalaman biasa, magang boleh nggak? Ya boleh banget. Terkait dengan durasi, kalau durasi itu kamu memang kurang sedikit, saranku dicoba aja gitu. Kenapa? Karena durasi melampaui pun belum tentu kamu dipanggil, artinya durasi lebih pendek, kamu boleh Mm. mencoba. Kadang dianggap durasi itu kenapa? Karena secara konvensional, kalau durasi panjang, pengalaman banyak. Nah, di Mm. zaman-zaman sekarang, banyak sekali pengalaman pendek, kegiatannya padat. Zaman dulu Ah, untuk mendapat ilmu itu butuh 2 tahun, zaman sekarang setahun pun udah dapat itu. Tunjukkanlah itu di apa yang tertulis di CV dan dokumen pendukung. mm. Kenapa? Karena di awal, suka nggak suka, kamu akan dinilai dari apa yang tertulis dulu. Makanya yang kayak begitu, kamu pakai sudut pandang, aku tuh pengen ngomong gini, menuangkan secara tertulis gimana, menuangkan itu di dokumen pendukung gimana, kirim, gitu. Begitu caranya, paham ya? Gitu. Nanti di-share Mm. tuh ke teman-teman kamu boleh. Gitu. Oke, Oke, cukup jelas ya. cukup cukup. Kalau lupa, nonton dari awal. Ada lagi nggak pertanyaan lain yang pengen didiskusikan? Paling tadi nyambung ke Pak Aga kan tadi ngomong, waktu itu aku Mhm, pernah tanyain juga mhm. mengenai CV tuh cuma dikirim CV doang atau pakai yang lain gitu kan. Nah, aku tuh agak bingung di surat lamarannya itu loh Pak. Kan biasa aku nemu banyak rekomendasi dari LinkedIn ya. Nah, di LinkedIn itu tuh banyak yang emang kertas biasa aja dari Word terus ke PDF-in atau ada yang pakai desain Canva gitu loh Pak. Nah, Ini itu surat lamaran atau CV-nya? surat lamaran. Oke, Heeh. oke, aku jawab Nah, ya. Mhm. iya, iya. Ada lagi nggak pertanyaannya? Enggak, Itu aku dulu. iya Ya, dulu. oke. Surat lamaran itu, yang penting itu adalah isinya, ya kan? Ah, Desainnya itu ya nggak perlu banyak didesain. Kamu pakai Word di PDF-in juga cukup. Yang penting di ah, dalamnya itu, ibaratnya tuh namanya surat lamaran tuh kayak kamu ngetuk pintu gitu loh. hmm, Memperkenalkan diri dan menyampaikan maksud. Dan ada hmm, intronya, penjelasannya nanti di CV dan lain-lain. Jadi di surat lamaran tuh harus menyebutkan apa ya tujuan kamu ngobrol ke siapa ini, kamu bermaksud untuk kamu siapa, bermaksud untuk apa, sebagai bahan pertimbangan kamu lampirin apa aja gitu. Jadi nggak harus pakai Canva, Word di PDF-in nggak apa-apa. Toh juga kalau ngirim lamarannya via email dan lain-lain, kebanyakan kan bentuknya PDF ya, kayak gitu. Jadi Word ke PDF kan gampang, malah enak. Kelebihannya apa sih? Kalau Canva nanti kamu ekspornya gambar. Gambar di PDF-in, tahu nggak kelemahannya gambar di PDF-in dibandingin Word di PDF-in? Kalau gambar di PDF-in, dikompres, pecah gitu. Tapi kalau Word di PDF-in, iseng aja, kamu bikin ngetik, buka Word, kamu ngetik asal gitu, full gitu kan. Asal, nggak kebaca nggak apa-apa. Kamu save PDF, terus PDF-nya hmm, kamu kompres. Nanti hasil PDF-nya kamu zoom in, itu nggak pecah nah, gitu. Word di PDF itu nggak pecah gitu. Nah itu yang kelebihannya di situ.
Dan itu mempermudah sistem ATS kalau mau mau apa namanya mempertimbangkan, oh ini yang baca nggak langsung mata nih, sistem dulu ATS gitu. Jadi lebih mudah gitu. Data parsing namanya. Nanti kayak browsing aja lah soal CV ATS kayak gitu. Ini terkait dengan surat lamarannya. Terus yang kedua, dokumen yang dikirim. Apakah cuma surat lamaran doang? Apakah CV doang kalau lewat email? Ya enggak. Memang benar ya bahwa kirimkan aja kayak yang diminta. Tapi kamu harus lihat di situ. Memungkinkan nggak kalau aku ngirimin yang lain? Emang aku bakal disalahin kalau aku ngirimin yang lain? Ada batasan ukurannya nggak gitu? Kalau memang yang diminta udah cukup, nggak cuma nulis CV. Silahkan kirimkan CV dan ini ke sini, ya udah ikutin nggak apa-apa. Tapi kan banyak yang bahasanya itu bisa multitafsir gitu. Iya kak, aku cuma ngirim CV karena yang diminta cuma CV. Ya boleh, tapi kan dokumen lain nggak dilarang maksudku. Dan aku nggak bakal rekomendasiin cuma ngirimin CV. Karena kalau mau ngirimin CV, artinya kamu harus bisa meyakinkan, memberikan kesan pertama yang wow, hanya bergantung pada lembar ini, paham nggak? Iya. Gitu. Kalau kamu mengirimkan CV hanya karena di surat, bukan surat, di info lokernya, silahkan kirimkan CV ke gini, temuin tuh di LinkedIn. Banyak banget loker-loker yang bahasanya silahkan kirimkan lamaran ke sini. Apa kamu cuma ngirimin surat lamaran begitu? Hanya karena ada yang nulis silahkan kirimkan CV ke sini, terus kamu akhirnya menyimpulkan cuma ngirim CV. Nanti kalau ada yang nulis silahkan kirimkan lamaran ke sini, apa cuma ngirim surat lamaran, nggak ada CV-nya kan? Enggak. Jadi Iya. jangan hanya dituliskan dengan apa yang tertulis. Ya maksudnya kirimkan lamaran tuh ya berkas lamaran lengkap. Kan gitu. Gitu. Nah, nanti ini ibaratnya gitu. Yang penting di awal tuh tadi, kalau mau pengen kombinasi yang menurutku paling powerful tuh ya surat lamaran, CV, portofolio. Gitu. Kalau enggak ya cari kombinasi sendiri. Lamaran, CV, ijazah, transkrip, lamaran, CV, sertifikat, lamaran, CV, foto, ijazah, transkrip gitu-gitu. Yang penting dokumen pribadi nggak usah dikirim di awal gitu. Kalau nggak Nah, diminta. Misalkan kayak KTP, KK, akta lahir, NPWP, SKC nggak apa-apa, BPJS, terus paspor gitu-gitu. Itu nggak usah dikirim di awal gitu. Kayak begitu. Oke, jelas ya. Oke, jelas, Pak. terus apa lagi yang pengen kamu tanyain? Dari aku udah sih, Pak, cukup. Cukup. Sekarang aku ada Iya. pertanyaan. Sejauh ini kamu ngelamar kerja paling sering terhenti di tahap apa? Di tahap interview, HR atau user? aku terakhir user. User. Jadi Hmm, beberapa kali terhenti di interview user. Iya, dua kali, dua Dua kali. kali. Loker yang Hmm. kamu lamar untuk itu itu sesuai dengan bidangmu atau lintas bidang? Lintas bidang, tapi Lintas. aku punya pengalaman itu gitu. Punya pengalaman yang pertama itu kan aku bidang admin ya Pak, posisinya. Nah, aku punya pengalaman magang dulu di administrasi gitu. Terus Oke. yang kedua, terakhir nih baru banget itu aku lamar posisi admin juga, tapi dia punya kesempatan untuk aku tuh jadi frontliner ya, yang CS sama teller gitu. Jadi aku coba juga, terus udah sampai user kayaknya sih enggak juga deh gitu. Nggak juga tuh udah dapet kabar atau kamu masih dalam posisi menunggu eh atau aku udah Pas nunggu 2 minggu? Pas interview diumumin. dibilangnya kan 1 minggu ya, dibilang aku kemarin interview hari Jumat. Harusnya kan Jumat besok lagi. Tapi pas interview emang agak kurang gitu sih Pak. Jadi aku kayak, oh mungkin gak keterima gitu. Oke. Aku ada 2 masukan buat kamu. Nomor satu, pada saat kamu ngelamar kerja di bidang yang tidak terlalu kamu kuasai, Mm-mm. jadikan itu sebagai pembelajaran bahwa next time kalau aku akan ngelamar kerja ke sana lagi, aku tuh harus gitu ya, mampu bersikap seolah-olah aku tuh memang ada di bidang itu. Caranya gimana? Setiap hari, misal sekarang aku pengen, nanti aku ada loker admin, aku nanti akan lamar lagi. Artinya sekarang, setiap hari ke depan ini, kamu tidak hanya sibuk ngelamar kerja, tapi kamu juga harus sibuk belajar. Belajar apa? Ya kemampuan-kemampuan yang dibutuhin oleh seorang admin. Iya. Gitu. Kalau perlu dilampaui. Oh, admin harus bisa apa sih? Harus bisa ngolah data pakai Excel. Ya, jangan cuma fungsi-fungsi biasa, bikin dong dashboard sampai segitunya. Advance gitu.
Apalagi yang dilampaui. Kebanyakan orang ngelamar kerja cara konvensional. Nyari loker, langsung lamar-lamar. Kamu lupa menggunakan sosial mediamu untuk pamer. Kamu punya LinkedIn. LinkedIn itu sosial media, bukan job portal. Job portal itu kayak Jobstreet dan yang lain. Job portal itu bikin akun, dilengkapin, langsung ngelamar-ngelamar kerja. Di job portal, kamu nggak bisa lihat muka HRD-nya. Nggak bisa kenalan sama HRD-nya. Informasi juga kebanyakan searah. Gitu. LinkedIn, sosial media. Hmm. Loker banyak. Kamu job seeker, gunakan tuh fungsi LinkedIn sebagai media nemuin loker, media ngirim lamaran. Bisa. Tapi balik lagi sadari LinkedIn bukan job portal, LinkedIn itu sosial media. Media ngirim lamaran, media nemuin loker. Lah, fungsi sosialnya mana? Fungsi sosial ini apa? Connect orang baru, follow orang baru, bangun network, bikin postingan rutin, komen di postingannya orang, sharing-sharing yang berguna, join ke komunitas-komunitas, kenalan sama tiap-tiap orang gitu. Kenapa kok fungsi sosial media ini harus dioptimalkan? Dengan mengoptimalkan fungsi media, media tuh kayak media nemuin loker dan media ngirim Hmm. lamaran. Artinya kan makin lama makin banyak lamaran yang kamu kirim. Ini meningkatkan kemungkinan kamu dapat kerja gara-gara melamar. Ini fungsi Hmm. media. Fungsi sosial apa? Ini kalau kamu fungsi sosial ini dioptimalkan, koneksimu makin banyak dan lain-lain, nanti akan meningkatkan kemungkinan kamu dapat kerja gara-gara ditawarin. Kita tuh nggak tahu kamu tuh dapat kerja gara-gara melamar atau ditawari. Lalu gimana yang harus dioptimalkan? Ya dua-duanya. Sambil setiap hari kamu sibuk apply-apply loker, kamu juga sibuk mengelola sosial mediamu. Yang di sini meningkatkan kemungkinan lolos gara-gara melamar, di sini meningkatkan kemungkinan kamu di DM ditawari kerjaan gitu. Banyak dari teman-teman yang bisa ngebalancein itu akhirnya panggilan bejibun. Kayak begitu. Tapi aku cuma fresh graduate emang bisa. Bisa. Aku ngomong begini karena aku dulu pernah mempraktekkan. Mungkin bagi teman-teman yang pernah nonton beberapa videoku, aku sering bilang, dulu waktu aku jadi fresh grade, aku pernah ada panggilan tes itu 52 panggilan tes dalam waktu 3 minggu, 20 hari. Sehari itu aku ada undangan tes, ini belum keterima sih memang, cuma undangan aja. Dari yang aku kirim dan yang dari nawarin, itu aku rekap dalam waktu 20 hari, undangan tes itu 52. Sekarang 3, besok 4. Aku nggak tahu bakal beruntun semacam itu. Tapi ada caranya. Nah, nanti caranya bukan di sini. Di sesi detail. Kok bisa gitu gimana? Padahal semua yang aku lamar di luar jurusanku. Tapi bisa tuh. Gitu. Jurusanku nyimpang banget malah gitu. Bisa nggak bisa? Apakah itu masih relevan dan relate sampai sekarang? Masih aja banget. Zaman itu kita yang penting sadar sosmed, sadar networking online, bisa. Padahal online belum segila sekarang. Padahal ya aku belum tua-tua amat sih di zaman itu. First grade tahun 2015-an. Sekarang, medianya untuk online banyak banget. Cuman memang nggak ada yang ngajarin. Di kuliah nggak diajarin, di SMA nggak diajarin. Cara bikin CV aja di kuliah nggak ada gitu. Gitu. Nah, nanti di sesi detail aku akan jelaskan. Secara gratis gitu. Caranya begitu. Artinya apa? Gitu. Kamu harus tadi, oh aku pernah lamar jadi ini, lemahku di sini gitu. Jadi kamu harus langsung tadi ya, wah aku harus sadar, besok aku pengen ngincer itu lagi, ya harus pelajarin. Itu ya, poin nomor satu. Poin nomor dua, jangan buru-buru menyimpulkan. Oh iya Bu, misal, oh Bu Cecil terima kasih untuk interview hari ini, silahkan ditunggu maksimal 2 minggu lagi, nanti kita kabarin ya Bu ya, gitu. Terus kamu tunggu 2 minggu, nggak ada kabar. Wih, ini hari ini tepat 2 minggu, nggak ada kabar. Oke, aku nggak keterima. Oh, jangan gitu. Chat di hari itu, tanya. Walaupun hasilnya tetap nggak keterima, nggak apa-apa. Kamu kan ngirim lamaran tuh, memulai obrolan kan itu. Kamu memulai obrolan loh, kirimkan lamaran itu mulai obrolan. Maka di akhir obrolan, kamu yang mengakhiri. Selamat pagi Pak, perkenalkan nama saya Cecil, yang pada tanggal sekian mengikuti rekrutmen PT ini sebagai ini. Mohon informasinya Pak, bagaimana terkait dengan kelanjutan atau hasil dari proses rekrutmen saya ya Pak? Apabila Bapak masih membutuhkan informasi terkait dengan
pengalaman saya gitu. Saya dapat mengirimkan dokumen pendukung. Atas kesempatan yang diberikan, saya ucapkan terima kasih. Kirim ke orangnya. Mau dibales atau enggak, ya bodo amat, ngirim itu dulu. Gitu. Ya kan? Nanti dibales. Gitu. Ada yang awalnya buru-buru, wah pasti nggak keterima. Ternyata dibales, oh mohon maaf, ternyata usernya sedang keluar kota, jadi belum bisa diputuskan. Dia udah mikir nggak keterima user, ternyata usernya lagi keluar kota, lagi ada project. Gitu, buru-buru nyimpulinya. Mohon maaf, masih dalam proses seleksi. Gitu. Ada. Jadi belum diproses, nggak on time janjinya dia. Ada. Gitu. Ada yang memang ditawarin kayak, mohon maaf untuk posisi tersebut sudah tidak tersedia. Namun apakah Anda masih terbuka untuk posisi ini? Gitu. Jadi ada penawaran lagi gitu loh. Paham ya maksudku ya? Gitu. Mohon maaf untuk posisi ini kami sudah dapat orangnya. Ada yang kayak begitu. Gitu. Terus ditawarin posisi lain. Gitu. Ada juga yang ditolak. Mohon maaf gitu. Kami belum dapat melanjutkan proses rekrutmen gitu, misalkan ngomong gitu. Ya udah, kamu sampaikan saja. Terima kasih untuk update informasi yang diberikan. Semoga nantinya kita bisa bekerja sama pada kesempatan yang akan datang. Izinkan saya untuk mencoba kembali untuk lowongan selanjutnya. Loh, positive thinking gitu enak kan ya? Walaupun sedih sih sebenarnya, aduh nggak lolos. Tapi ngomong begitu, banyak orang yang ngomong gitu merubah loh. Merubah apa? Merubah keadaan ke depannya. Aku udah nemuin yang aku lihat di depan mataku sendiri, sama yang temen cerita. Contoh yang temen cerita, dia nggak keterima, terus ngirim begitu. Akhirnya apa? Dia diundang di batch selanjutnya. Jadi dia perusahaan, dia tuh rekrutmen batch 3 kalau nggak salah. Nggak lolos. Terus di situ dia ngirim kayak begitu. Dimodifikasi pakai bahasa dia, bagus banget, indah banget bahasanya. Intinya kurang lebih kayak tadi. 1 sampai 1,5 bulan berikutnya, dia DM sama HR yang sama. Apakah Anda masih terbuka dan berminat untuk mengikuti rekrutmen di posisi ini untuk batch 4 gitu. Screenshot kirim ke aku. Kok aku bisa ditawarin begini ya? Ya aku nggak kaget. Karena aku kan sebenarnya lupa, tapi kan di chat dia yang atas, oh dia udah ngirim kayak begini. Banyak sekali yang kayak begitu. Ada yang udah ngirim kayak begitu, akhirnya apa? Dia memang nggak keterima, tapi dia disodorin posisi lain. Ini udah nggak bisa admin, tapi di sini nih ada HR, di sini ada sales mau nggak, ada marketing mau nggak gitu. Gitu. Hanya karena komunikasi tadi. Gitu. Bahkan masih ada kemungkinan baik. Nanti akhirnya apa? Akhirnya kamu juga akan balik lagi. Walaupun akhirnya kayak nanya begitu, nggak dibalas, ada nggak ada. Jadi udah suruh nunggu, kamu coba dengan baik ngomong, ternyata nggak dibalas. Gitu. Ada nggak? Ada. Gitu. Terus kamu harus gimana? Nggak apa-apa. Yang penting kamu sudah mengakhiri obrolan dengan baik. Karena kamu sudah mengawali obrolan dengan baik juga. Besok kalau kamu udah keterima kerja dalam posisi recruiter, dalam posisi user, kamu jadi tahu, dulu aku job seeker tuh aku diperlakukan kayak gini tuh nggak enak ya. Maka sekarang aku udah kerja, aku akan memperlakukan job seeker dengan cara yang aku pengen diperlakukan. Kan begitu. Paham ya? Seru kan kalau kayak begitu? Iya, isinya positif semua nanti gitu. Paham ya maksudnya ya? Oke. Ada lagi nggak yang pengen ditanyakan? Dari aku cukup sih Pak, itu aja. Oke, kalau cukup, Ya. oke, kita sekarang masuk ke sesi detail ya, gitu. Semoga bermanfaat yang tadi ya, oke. Sebentar.